Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sari Mulyani Helda. Kali ini saya akan berbagi website yang bisa kalian akses dan kalian jadikan media pembelajaran di kelas. Menggunakan media pembelajaran yang monoton akan menimbulkan rasa bosan pada peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan game edukasi yang membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, untuk masalah tersebut, saya punya solusinya. Kita bisa menggunakan WordWall. WordWall adalah game edukasi yang berbasis web. Pada WordWall, pengajar bisa membuat berbagai game edukasi dengan tema yang beragam. Pengajar bisa membuat kuis, membagi kelompok, membuat spinner, dan game edukasi lainnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah login via Google. Nah, di sini saya memilih aplikasi Google Chrome untuk mengakses website WordWall tersebut. Nah, langsung saja kita klik di pencarian yaitu WordWall. Lalu kita tunggu. Nah, di sini muncul beberapa hasil, lalu kita klik yang di atas. Nah, kemudian kita terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita klik sign up. Nah, kemudian kita klik menggunakan Google. Nah, ini muncul beberapa akun. Kita pilih akun yang akan kita gunakan untuk mengakses. Nah, ini sudah muncul beberapa aktivitas yang telah saya buat sebelumnya. Nah, untuk membuat games, maka kita klik buat aktivitas di atas ini yang berwarna biru di sudut kanan. Lalu setelah mengklik buat aktivitas, maka akan muncul beberapa pilihan template baik versi gratis maupun versi berbayar. Nah, untuk yang di atas ini itu terdapat 18 jenis template yang bisa digunakan secara gratis. Di antaranya itu ada sesuai, ulangan, buka kotak itu, tidak campur aduk, kartu flash, roda acak, temukan kecocokannya, penyortiran kelompok, kata yang hilang, dan sebagainya. Kemudian ini yang di bawah merupakan versi berbayar. Nah, untuk versi berbayar ini ada 25 tambahan template yang bisa digunakan. Di antaranya pengejaran labirin, benar atau salah, pesawat terbang, letusan balon, rencana tempat duduk, pukulan emol, dan sebagainya. Nah, lalu kita pilih yang ini, ulangan kata kuncinya. Nah, pada tahap ini kita dapat membuat judul kegiatan, misalnya soal bahasa Indonesia kelas 8. Nah, di sini kita bisa memasukkan pertanyaan dan juga jawaban dalam bentuk pilihan ganda. Manakah di bawah ini yang termasuk iklan? Nah, di sini kita bisa mengupload gambar. Misalnya untuk bagian A kita cari iklan. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan iklan di sini. Nah, kita pilih yang ini saja untuk bagian A. Lalu untuk yang bagian B, misalnya kita pilih berita, maka di sini juga akan muncul berita. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian untuk yang C, misalnya kita pilih slogan. Nah, slogan narkoba. Nah, di sini ada beberapa slogan ya. Kita pilih yang ini saja. Nah, untuk mengetahui kunci jawabannya, tinggal kita klik salah satu dari pilihan A, B, C di bagian yang silang. Misalnya yang benar, manakah di bawah ini termasuk iklan yang A, kita klik. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua, manakah di bawah ini yang termasuk iklan jasa? Nah, kita pilih gambar lagi, iklan saja. Misalnya kita pilih ini satu, kemudian yang kedua kita coba cari iklan jasa. Nah, ini banyak. Misalnya kita pilih kursus komputer. Kemudian yang terakhir itu iklan, kita cari yang bukan jasa. Nah, apa ya? Misalnya ini. Jawaban yang benar adalah B, maka tinggal kita klik saja bagian B. Misalnya kita hanya membuat 3 soal. Soal yang terakhir kita buat gambar di sini.
tetap dengan topik iklan. Kita pilih iklannya terlebih dahulu, misalnya iklan balsam. Nah, misalnya suara dan gambar, kemudian gambar dan gerak, lalu gambar dan kata-kata. Nah, jawaban yang benar kalau di sini ada gambar dan juga ada kata-kata, kita pilih yang C. Nah, ini sudah selesai 3 soal. Kalau sudah, bisa kita cek ulang, lalu kita klik selesai. Nah, jika sudah selesai, kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, ini ada berbagai macam tema yang bisa kita gunakan. Nah, banyak sekali. Misalnya saya memilih tema perpustakaan ajaib. Nah, supaya latar belakangnya itu lebih menarik. Kemudian ini fontnya bisa diubah, lalu waktunya bisa diubah. Nah, ini juga akan terdapat papan peringkat, misalnya peserta didiknya ada 30 orang. Nah, peringkatnya itu bisa kita hitung 10 besar, nanti akan terlihat namanya di sini dengan skornya dan juga waktunya seperti itu. Sekarang kita coba lihat hasil pengerjaan kita. Nah, tinggal kita klik start. Nah, sudah muncul pertanyaannya, manakah di bawah ini yang termasuk iklan? Jawabannya adalah A. Kita klik di sini. Nah, kemudian setelah jawaban nomor 1 ini kita pilih, maka kita akan masuk di pertanyaan kedua. Di sini juga ada waktunya. Manakah di bawah ini yang termasuk iklan jasa? Nah, jawabannya adalah B ya, tapi kita coba salah-salahkan. Kita jawab yang C. Nah, salah, maka akan terdapat ikon silang. Lalu, untuk yang pertanyaan terakhir, iklan tersebut terdiri dari apa saja? Tadi jawabannya adalah gambar dan kata-kata. Sekarang kita klik. Nah, di sini terdapat skornya. Kemudian kita juga dapat melihat leaderboard. Tapi di sini kita harus menuliskan nama kita agar bisa terlihat. Nah, setelah kita klik nama kita tulis lalu kita enter. Nah, saya merupakan peringkat 1 karena tidak ada peserta lainnya. Jika ada peserta lainnya, maka mereka akan dihitung berdasarkan benar dan juga berdasarkan waktu yang menjadi juara pertama. Nah, ini ada 10 besar yang bisa dilihat. Kemudian ini kita kembali, lalu kita juga bisa melihat jawaban. Nah, ini jawaban yang pertama saya benar tadi ya. Kemudian jawaban kedua saya salah. Harusnya saya menjawab yang kursus komputer sebagai jasa, tetapi saya menjawab yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 benar. Nah, jadi bisa kita lihat kembali seperti itu. Nah, kemudian langkah terakhir kita dapat membagikan soal tersebut. Nah, kita bisa ganti ini judulnya, lalu ini bisa kita simpan secara pribadi dan juga bisa kita terbitkan. Misalnya kita klik terbitkan. Nah, di sini bisa menggunakan link, bisa disalin, kemudian bisa juga dibagikan ke Facebook, kemudian X, lalu Google Classroom, menggunakan QR kode dan sebagainya. Nah, jika sudah bisa dibagikan ke peserta didik, lalu peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang telah kita buat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari cara membuat, kemudian cara menggunakan, dan cara membagikan website virtual kepada peserta didik untuk menjawab soal yang lebih menyenangkan dibandingkan yang menggunakan cara biasa. Nah, kemudian ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui jika ingin menggunakan website virtual ini. Jika kalian menggunakan akun gratis, maka kalian hanya bisa membuat 5 aktivitas. Hanya bisa membuat 5 aktivitas. Jika kalian ingin membuat lebih dari 5 aktivitas, misalnya kalian bedakan kelasnya, lalu kalian bedakan soalnya, maka disarankan untuk menggunakan akun yang berbayar seperti itu. Dan juga kekurangan menggunakan akun gratis itu, selain hanya bisa menggunakan 5 aktivitas, template yang bisa dipilih itu hanya 18 buah. Jadi jika ingin menggunakan
template yang lebih beragam, yang lebih seru, maka kalian disarankan untuk menggunakan akun yang berbayar. Karena jika kalian menggunakan akun yang berbayar, maka akan mendapatkan 25 tambahan template yang bisa kalian gunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mencoba untuk dijadikan media pembelajaran di kelas, dan semoga Bapak Ibu yang menonton video ini dapat menjadi guru yang menyenangkan dan guru yang dinanti-nantikan oleh peserta didik di kelas. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.